L kemudian menunjukkan grafik kematian yang disebabkan oleh wabah penyakit. Setelah itu, L menunjukkan grafik kematian akibat pembunuhan. Ini adalah bukti kalau kematian para penjahat akhir-akhir ini adalah ulah seseorang. Seperti yang dikatakan orang-orang, L yakin kalau Kira lah pelakunya. Soichiro lalu berpendapat mungkin saja pelakunya lebih dari satu orang. L menunjukkan grafik yang menunjukkan tingkat keberhasilan sebuah kejahatan dengan jumlah pelaku. Semakin banyak pelaku yang terlibat, maka tingkat keberhasilannya semakin rendah. L yakin kalau pelakunya hanya satu orang. Soichiro pun bingung. Bagaimana sosok yang disebut Kira ini bisa melakukan pembunuhan di berbagai tempat di waktu yang sama? L juga belum menemukan jawabannya. Dia perlu melakukan penelitian lagi. L pun menutup telepon itu. Di tempat lain, Light merasa kalau yang dia lakukan adalah benar. Dia ingin menciptakan keadilan di dunia ini. Light juga semakin akrab dengan Ryuk. Light selalu memberi buah kesukaan Ryuk, yaitu apel. Light senang karena akhirnya para penjahat akan ketakutan. Death Note akan membantunya mewujudkan dunia tanpa kejahatan. Ryuk pun berkata kalau Light bertingkah seperti pahlawan. Light kemudian menonton berita di televisi. Di layar kaca ada seseorang bernama Lynn L. Taylor atau L. Orang itu mengaku kalau dia adalah detektif L yang sedang menyelidiki kasus Kira. Dia mengolok-olok Kira sebagai pembunuh keji yang kekanak-kanakan. L menganggap kalau Kira lebih rendah dari para kriminal yang dia bunuh. Light tentu saja emosi melihat hal ini. Light kemudian menulis nama orang itu di Death Note. Beberapa saat kemudian, saat sedang siaran live di televisi, orang itu tiba-tiba meninggal terkena serangan jantung. Tiba-tiba layar televisi digantikan oleh suara L yang asli. L yang asli mengatakan kalau orang tadi adalah narapidana hukuman mati yang kasusnya sangat dirahasiakan. L sengaja memanfaatkan orang tadi untuk memancing Kira keluar. Ternyata berhasil. Orang tadi benar-benar mati. L semakin yakin kalau Kira berada di sekitar Tokyo. Karena siaran tadi bukanlah siaran yang disiarkan ke seluruh dunia, melainkan hanya di wilayah Tokyo saja. Setelah mengetahui kalau Kira berada di Tokyo, L memastikan kalau Kira akan segera ditangkap dan dihukum mati. Light pun tidak terima. Dia masih merasa kalau dia adalah pelindung bagi orang-orang yang lemah. Light merasa kalau dia adalah dewa. Siapapun yang menentangnya harus dimusnahkan. Koran-koran di Jepang pun dipenuhi oleh berita L melawan Kira. Orang-orang yang tidak setuju dengan aksi Kira kini mendukung L. Pacar Light, Shiori, adalah salah satu orang yang tidak suka dengan perbuatan Kira. Menurutnya, yang dilakukan Kira adalah main hakim sendiri, bukan keadilan. Light yang berlagak mendukung Kira pun mencoba menjelaskan kalau di luar sana banyak sekali penjahat yang tidak mendapatkan hukuman setimpal. Namun Shiori tetap pada pendiriannya. Di dalam markas kepolisian, L menunjukkan jadwal Kira melakukan aksinya membunuh para penjahat. Dari jadwal tersebut, terlihat kalau itu mirip jadwal seorang mahasiswa. Kira tidak akan membunuh jika dia sedang berada di dalam kelas. Petugas polisi yang mengepalai penelitian kasus Kira, Soichiro Yagami, ternyata adalah ayah kandung Light itu sendiri. Sebelumnya, Light sering membantu ayahnya dalam memecahkan kasus sulit. Di saat sedang makan malam, Light menawarkan diri untuk membantu Soichiro menangani kasus Kira ini. Namun Soichiro tidak mengizinkannya, karena menurutnya Kira adalah pembunuh yang berbahaya. Kira adalah iblis yang bisa membunuh tanpa menyentuh. Light pun kemudian izin untuk pergi masuk ke dalam kamar, tanpa mereka semua sadari kalau Light itu ternyata adalah Kira. Light yang bisa menghack database polisi akhirnya mengetahui hasil investigasi hari ini yang menyebutkan kalau Kira adalah seorang mahasiswa. Light kemudian mulai menuliskan jadwal waktu kematian para penjahat agar terlihat lebih acak. Death Note bisa membunuh targetnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Beberapa hari kemudian, polisi terkejut melihat ada 24 orang kriminal yang meninggal setiap jam. Hal itu mematahkan pendapat mereka tentang Kira adalah seorang mahasiswa. Namun L justru mendapatkan informasi baru. L kini tahu kalau Kira bisa menjadwalkan waktu kematian targetnya. L juga tahu kalau Kira bisa mengetahui hasil penyelidikan mereka. Bisa disimpulkan kalau Kira adalah orang-orang yang ada di sekitar para polisi itu sendiri. Di suatu sore, Light sedang berjalan-jalan dengan Ryuk. Light melempar apel ke arah Ryuk, namun Ryuk tidak menangkapnya. Merasa ada yang aneh, Light membuka ponselnya. Light melihat ada seseorang yang sedang mengikutinya. Ryuk pun memberitahu kalau sudah 2 hari ini Light diikuti oleh orang misterius. Setelah dilihat-lihat,
Light merasa kalau orang yang membuntutinya bukanlah polisi Jepang.